Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah dan bersyukur padanya atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam terus menerus kita hadirkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah memerintahkan kita, dan dengan begitulah kita harus mematuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk itu amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan aktivitasnya. Bahkan dalam diamnya saja kita masih butuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dalam beraktivitas, dalam diamnya kita masih bersandar dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diamnya kita itu, kita mengharapkan dalam diamnya kita itu kita mendapatkan ketenangan, keteduhan dan kesejukan, dan itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu harus dibangun kesadaran bagi setiap makhluk bahwasanya Allah yang maha terpuji, Allah yang maha mulia, Allah yang maha bersendirian, Allah yang tidak butuh pada makhluknya, tetapi makhluknya yang amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita dalam surat Fatir ayat yang ke-15. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya itu sangat fakir. Fakir itu artinya butuh. Kata fuqara jamak daripada fakir. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah mengatakan Allah maha kaya dan maha terpuji, artinya jangan sampai berharap pujian daripada manusia, karena pujian itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketahuilah bahwasanya kita ini butuh sama Allah, bukan butuh sama orang kaya. Orang yang kaya itu dia datang, harta yang datang pada dirinya bersumber dari dia Allah yang maha kaya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis itu Nabi katakan, siapa saja yang menghormati orang kaya semata-mata karena kekayaan orang tersebut, orang itu dianggap sama Rasul dalam hadis yang sahih, dia telah menggadaikan sepertiga agamanya. Jadi kalau kita menghormati dia orang kaya karena kedermawanannya, karena kebaikannya, kita menghormati bukan karena hartanya, karena perilakunya, perbuatan terpujinya. Tetapi kalau kita menghormati orang itu semata-mata karena dia kaya, kan masih
masih ada saja kan, karena dia kaya, padahal dia mendapatkan kekayaannya dengan cara yang tidak terpuji, kita masih hormati dia, kita masih panggil dia dengan al-mukarram, yang terhormat, yang mulia. Dalam acara-acara kita panggil yang mulia, yang terhormat, padahal dia sudah babat ribuan hektar hutan, tapi masih dipanggil dengan yang mulia. Kenapa Kenapa dipanggil yang mulia? Kita hormatin dia karena duitnya dia. Padahal duit yang dia dapat bisa saja dengan cara-cara syubhat. Maka Nabi ingatkan menghormati orang kaya karena semata-mata kekayaannya orang tersebut dianggap telah menggadaikan faqad ba'a sulusadi. Dia menggadaikan sepertiga agamanya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Yunus ayat yang ke-17, ayat yang ke-107, surat Yunus ayat 107, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ada keburukan yang menimpa dirimu, maka tak ada yang dapat menghalau keburukan tersebut kecuali Dia, Allah Subhanahu. Allah sudah tetapkan ada keburukan bakal datang. Tak ada yang dapat menghalau keburukan tersebut, kata Allah, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyudka bi khairin. Kalau Dia, Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ada kebaikan datang dalam hidupmu, wala radda li fadlihi, maka tidak ada yang dapat menolak karunia itu yang sudah Allah siapkan buatmu. Apa saya tidak bisa nolak? Tidak bisa nolak. Allah katakan orang ini bakal dapat ini, mau dihalau oleh berapapun tidak bisa. Surat Yunus ayat 107. Yusibu bihi may yasha min ibadihi. Dia, Allah Subhanahu wa taala, menganugerahkan segala macam bentuk kebaikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya sekehendaknya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun dan penuh kasih. Jadi harusnya dalam pemahaman kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita menyadari betul bahwasanya cukuplah Allah sebagai penolong kita. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya pelindung kita. Karena segala apa saja yang ada di bumi ini, di alam raya ini, kekuatan sejatinya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 173, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran 173 itu kita diajarkan tuh baca itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Artinya apa saja itu kita cukupkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Allah Subhanahu. Ketika kita mendapatkan musibah, bakal datang bantuan dari hamba-hamba Allah, tetapi kita tetap ingat sebaik-baiknya bantuan Allah, sebaik-baiknya pelindung Allah Subhanahu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang betapa Allah itu dapat membantu kita dengan caranya Allah, bahkan tanpa tidak kira-kira. Allah Subhanahu wa taala itu punya pasukan, punya bala tentara yang tak terhitung jumlahnya, yang kapan saja siap dikirimkan untuk menolong hamba-hamba Allah Subhanahu. Jumlahnya tak terkira, dan Allah bisa kirimkan kapan saja. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam surat Al-Mudaththir ayat 31, surat yang ke-74. Dan surat Al-Mudaththir ayat 31 itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa ma ya'lamu junuda rabbik illa huwa. Tidak ada yang dapat mengetahui
pasukan-pasukan Tuhanmu, bala tentara Tuhanmu kecuali Dia Allah Subhanahu. Artinya Allah tegaskan di situ bahwasanya apa? Jumlah pasukannya Allah ini tak terkira. Jumlahnya tidak bisa dihitung oleh manusia. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, tidak ada yang dapat mengetahui jumlah pasukan-pasukan Tuhanmu kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Semuanya itu merupakan peringatan bagi manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di alam semesta ini semuanya dapat digerakkan oleh Allah dan dijadikan sebagai pasukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala dahulu membela Nabi Nuh alaihi salam dengan menggunakan air. Dengan air Allah bela Nuh alaihi salam dengan menghadirkan banjir bandang. Allah Subhanahu wa taala membela Ibrahim alaihi salam dan meneguhkan kebenaran risalahnya dengan mendinginkan api tempat Ibrahim itu hendak dibakar. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan menjaga Yunus alaihi salam dengan membiarkan ia berada dalam perut ikan, dan Allah jaga dia. Terjaga dia, Yunus, dan bisa keluar lagi dalam perut ikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Musa alaihi salam pasukan katak, kutu, darah ketika melawan musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan laba-laba untuk memberikan perlindungan tempat persembunyian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Allah hadirkan gelombang yang begitu besar untuk melenyapkan Musa, untuk melenyapkan Fir'aun dari kejaran, untuk melenyapkan Fir'aun ketika dia sedang mengejar Musa alaihissalam. Digulunglah Fir'aun itu dengan ombak yang begitu besar. Allah mendatangkan hewan kecil, nyamuk, merontokkan kebengisan dan kedurjanaan yang dilakukan oleh Namrud. Namrud yang begitu besar, yang tidak mampu dirontokkan oleh kekuatan lain. Jadi Allah kadang-kadang merontokkan sesuatu yang merasa besar itu dengan menggunakan yang kecil sebagai bukti penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada Namrud dengan nyamuk. Kaum Saba dahulu, kaum yang dalam Al-Quran disebutkan negerinya disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang begitu sangat indah, sangat bagus, negeri yang mendapatkan pemakmuran dari Sang Pencipta. Tapi mereka congkak, mereka merasa mereka punya tempat penampungan air yang begitu hebat, begitu kokoh, bendungan kuat, bendungan yang sangat kuat, dan itu sumber kemakmuran mereka. Allah luluh lantahkan kaum Saba itu dengan pakai apa? Tikus. Itu bendungan mereka itu berapa kali diserang oleh pasukan musuh, nggak pernah roboh, kuat. Dan mereka jadi sombong, mereka bilang mana kekuatan yang bisa robohkan. Jadi kekuatan mereka tuh bendungan itu. Negeri mereka jadi makmur. Allah bilang saya nggak pakai pasukan, nggak perlu pakai pasukan besar-besar manusia itu. Kirim tikus, roboh tuh bendungan. Dan negeri yang makmur itu sirna kemakmuran. Allah pernah mengirimkan rayap yang bahkan tak terlihat oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Allah kirimkan rayap untuk menghancurkan dokumen perjanjian yang ditempelkan di dinding Ka'bah oleh orang-orang kafir Quraisy yang memboikot Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Sempat mengalami embargo selama 2 tahun, embargo ekonomi, embargo sosial. Allah kirimkan rayap
Semuanya bagian daripada pasukan-pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan tayran ababil, burung ababil yang meluluhlantahkan pasukannya Abraham. Jadi ketika Abraham masuk Mekah itu kakeknya sang Rasul Abdul Muthalib nggak sempat dia tarik pedangnya, itu pedangnya masih bersarang di sarungnya. Dan Abdul Muthalib waktu itu berpikir kalau saya tarik pedang pun konyol saya ini, karena ini datangnya pasukannya pasukan gajah. Dan dia bawa rantai-rantai besar, disiapkan rantai-rantai besar disiapkan untuk dikaitkan ke dinding-dinding Ka'bah. Jadi dia bawa gajah itu, nanti kemudian bawa rantainya dikaitkan ke dinding-dinding Ka'bah, gajahnya bakal tarik. Satu kali tarik, rubuh. Sebelum dia masuk ke area Ka'bah, dia rampok dulu. Rampok barang-barang berharga milik orang-orang Quraisy, termasuk onta-onta punya Abdul Muthalib. Ya, rampok semuanya. Abdul Muthalib punya banyak onta, ratusan ekor onta, dirampok juga. Jadi ketika sampai di dekat Ka'bah, Abdul Muthalib di hadapannya. Dia bilang, silakan ucapan pesan terakhir. Kata Abdul Muthalib, enggak, saya hanya minta sama kau. Kau minta apa? Saya minta sama kau satu. Kembalikan onta-onta saya yang kau ambil. Kau kan tidak berurusan sama saya sebenarnya. Kau kan berurusan sama Ka'bah. Kata Abraha sambil tersenyum sinis, dia bilang apa? Ah, begini seorang pemimpin, dia bilang. Pemimpin suku begini. Malah mikirin dirinya. Dianggap Abdul Muthalib mikirin dirinya. Karena yang dia ngomongin sama Abraha apa? Kembalikan onta saya. Dia nggak mikirin itu Ka'bah. Saya mau datang mau hancurin Ka'bah. Nggak ada permohonan dari engkau pada saya untuk memelas belas kasihan, minta bahwa saya jangan hancurkan Ka'bah. Mohon-mohonlah. Malah kau minta onta kau dikembalikan. Apaan ini? Kata Abdul Muthalib apa? Iya, saya minta barang saya saja. Mengenai Ka'bah itu urusan engkau bukan dengan saya. Urusan engkau dengan Rabbul Ka'bah. Tentang Ka'bah itu urusan engkau sama yang punya. Dia bukan punya saya, kata Abdul Muthalib. Ka'bah itu bukan punya saya, ada yang punya. Kau bakal berurusan sama yang punya. Saya nggak tahu. Abdul Muthalib. Jadi orang-orang Quraisy itu, walaupun di tengah-tengah kungkungan jahiliyah, mereka tetap yakin tuh Ka'bah itu bukan milik mereka. Ada yang punya, Rabbul Ka'bah. Mereka sering sebut dengan Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah. Makanya di zaman jahiliyah itu Ka'bah itu direnovasi. Mereka tidak pernah berani renovasi Ka'bah pakai uang haram, nggak pernah. Uang syubhat nggak pernah. Nggak mau mereka. Itu kan bangunan Ka'bah yang sekarang ini kan tidak sempurna sebenarnya. Tidak sempurna. Nabi itu pernah bilang sama Aisyah, saya sebenarnya ingin menyempurnakan, saya ingin kembalikan ke bentuk asal. Tapi karena kalau tidak, karena khawatir nanti kaummu wahai Aisyah itu nanti bakal ngerombak lagi. Saya khawatir nanti bakal rombak lagi, makanya saya cukupkan. Bentuk Ka'bah itu dia sampai di Hijr Ismail, Pak. Oh, Bapak Ibu sekalian, kalau tawaf, putaran tawafnya lewatin Hijr Ismail nggak? Boleh nggak sambil tawaf masuk sholat di Hijr Ismail? Nggak boleh, karena Hijr Ismail bagian daripada Ka'bah. Bagian daripada Ka'bah. Jadi dulu waktu dibangun, waktu direnovasi itu Ka'bah itu semua orang kafir Quraisy, mereka bangun, sepakat mereka, kita harus pakai uang halal. Dicari uang terbaik. Ketika mereka lagi bangun, uang halal itu habis, Pak. Uang haram banyak, uang dari minuman keras segala macam banyak. Mau dilanjutin, nggak ada lagi uang halalnya. Maka setelah itu dibikinlah model lingkaran, setengah lingkaran itu, pakai batu waktu itu. Pakai batu buat kayak gitu. Dianggap bagian daripada dulu Ka'bah itu dia dua pintu.
Zaman dibangun sama Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, 2 pintu. Dan tidak naik tinggi begitu. Ya. Rata dia. 2 pintu. Waktu dibangun. Nah, kita kembali kepada Abdul Muthalib. Dia bilang apa? Saya serahkan sama yang punya. Kata Abraham, ya sudah, dia minta ontanya, balikin ontanya. Berarti kita aman nih, masuk ini nggak akan dihalang-halangi. Dia merasa udah nggak perlu repot berhadapan sama orang-orang Quraisy. Berarti sudah tinggal masuk, dia tinggal serang. Allah kirim tuh burung ababil. Binasa dia. Jadi Allah punya pasukan yang tak terhingga. Yang Allah dapat kirimkan kapan saja. Alam semesta ini Allah bisa jadikan sebagai bala tentara. Kita sering mendengar ada namanya mestakung, sering dengar, semesta mendukung. Itu istilah. Semesta mendukung. Itu bukan semesta mendukung sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan semesta ini. Ada hamba-hamba Allah dengan kekuatan zikirnya, dengan kekuatan doanya, Allah turunkan bantuan. Allah turunkan bala tentaranya. Sehingga akhirnya seakan-akan semesta itu berpihak padanya. Dan semesta itu berpihak padanya karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, menggerakkan alam raya ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Qur'an itu disebutkan tentang tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, air. Allah dapat menjadikan air sebagai bala tentaranya. Allah menenggelamkan Nuh alaihi salam dengan sebuah banjir besar. Banjir itu Allah kirim bala tentaranya. Ketika manusia-manusia itu tidak mampu menjaga dan mengelola alam, Allah turunkan bala tentaranya sebagai teguran. Bagi orang mukmin teguran. Bagi orang yang ingkar itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang mukmin itu ujian juga. Bagi mukmin yang taat ujian, bagi mukmin yang melanggar itu teguran, cubitan dari Allah. Bagi orang yang ingkar itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah bilang itu zaharal fasadu fil barri wal bahr. Itu redaksi Al-Qur'an, Allah mengatakan telah terjadi kerusakan. Coba lihat artinya itu. Itu Allah mengatakan telah terjadi. Allah nggak bilang bakal terjadi. Allah nggak bilang sedang terjadi. Allah mengatakan sudah terjadi. Jadi alam ini rusaknya emang sudah, bukan sedang, bukan akan, Pak. Emang sudah, kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan oleh tangan-tangan manusia. Jadi ketika bencana itu datang, itu akumulasi dari firman Allah. Allah katakan telah terjadi itu. Dan semakin hari semakin banyak. Semakin lebar. Semakin besar tingkat kerusakannya. Gara-gara apa? Kerakusan manusia. Ada 2 penyakit yang Nabi sering pesan itu. Al-hirsu wat tama, kata Nabi. Ya. Rakus dan tamak. Itu kata Nabi. Itu 2 penyakit ini bahaya buat umat manusia. Al-hirsu wat tamak. Rakus dan tamak. Dan ini penyakit tua, Pak. Penyakit tua, Bu. Bukan penyakit baru. Ini penyakit yang sudah sangat tua dan tidak pernah expired dia, tidak pernah kadaluarsa. Antum bayangin itu, tamak itu, rakus itu sudah ada di zaman dahulu dari Adam alaihissalam. Dan ada 3 dosa tua. Yang pertama sombong, pelaku pertamanya siapa? Iblis. Ya, laknatullah alaih. Yang kedua dosa tertua kedua itu adalah rakus. Pelaku pertamanya siapa? Ayah dan ibu kita, Adam dan Hawa alaihi wassalam.
ditempatkan di surga, dikasih segala macam bentuk nikmat. Allah katakan, makanlah kalian, nikmatilah kalian, gunakanlah seluruh fasilitas yang ada di surga ini, ragadan haitsu syi'tum, kata Allah. Apa saja deh, gunakan. Syaratnya cuma satu saja, jangan dekati pohon itu. Ini pohon jangan didekati, kata Allah. Datang rayuan iblis, sematkan rasa rakus. Masih pingin yang itu. Akhirnya tergoda. Dan gara-gara rakus itulah terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi pernah mengatakan, umatku ini, dalam riwayat hadis Sahih Bukhari Muslim, kalau seumpamanya Allah Subhanahu wa ta'ala kasihkan kepada umatku ini wadian, ada 2 lembah isinya harta semuanya, itu dia akan cari lembah ketiga. 2 lembah ini isi harta, belum diapa-apain, dia cari lembah ketiga dan lembah-lembah berikutnya. Cari. Kenapa? Karena rakus sebenarnya. Umatku ini nanti akan berhenti untuk menjadi rakus sampai mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Maksudnya apa? Masuk ke alam barzakh. Bal tuhibbu, dalam Al-Quran, bal tuhibbunal mala hubban jam'a. Kalian sangat mencintai harta dengan cinta yang amat sangat parah. Ya. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Dalam Al-Quran itu, Bu, Pak, dalam Al-Quran itu harta itu kadang disebut dengan mal, harta itu kadang disebut dengan khair. Innahu lihubbil khairi, lihubbil khairi, kata khair di situ itu artinya harta. Jadi sebenarnya harta itu dia asalnya itu baik. Harta tuh nggak ada yang buruk sebenarnya, karena dia dari Allah. Maka Allah menggunakan kata khair. Harta itu sebenarnya baik. Dia menjadi buruk itu karena perilaku yang memegang harta itu. Ketika manusia itu innahu lihubbil khairi lasyadid, karena cintanya dan sukanya sama harta begitu sangat keras dan kuat, rusak dia. Rakus, rusak 2, rusak ketiga, rusak tua ketiga apa? Hasud, dengki. Pertumpahan darah pertama kali yang terjadi di alam raya ini antara Habil dan Qabil gara-gara apa? Hasud, dengki. Ini 3 ini penyakit tua semua nih, penyakit lama. Yang subhanallah ini agak pernah expired dia. Penyukanya banyak. Apalagi hasud, dengki. Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan air kepada para pembangkang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu datang berdakwah kepada kaum Rasib. Kaum Rasib ini kaum yang dahulunya kakek moyangnya mereka itu beriman. Turun ke anaknya, mulai melenceng. Ya. Kita nih doa sama Allah, mudah-mudahan turunan kita itu terjaga imannya. Ya. Kan dari waktu ke waktu itu kan turun ini. Masjid itu yang ramai turun tingkat keramaiannya. Ya. Orang tuanya rajin majlis taklim, orang tuanya bikin majlis ilmu di rumahnya. Meninggal orang tuanya, majlis ilmu itu tutup. Orang tua sudah bikin kajian, ngundang ustadz. Mulai sepuh meninggal orang tuanya, anaknya nggak lanjutin anaknya. Tingkat iman anaknya menurun, kan turun ke cucunya menurun. Nauzubillah kalau tiba-tiba generasi kesekian ternyata sudah tidak muslim atau muslimah. Terjadi pada kaum Nabi Nuh ini. Nabi Nuh ini kakek moyangnya mereka orang baik. Umatnya itu, kaum Rasib itu. Tapi turun berikutnya sudah mulai musyrik. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwahin mereka lama, Pak.
950 tahun. Allah sebut dalam Al-Quran, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsin. Nabi Nuh itu datang di tengah kaumnya, dia menetap di situ dakwah sama mereka selama 1000 tahun kurang 50. 950 tahun non-stop. Tapi mereka tidak beriman. Ya. Sampai akhirnya kata Allah, fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Akhirnya Allah turunkan banjir bandang kepada mereka, banjir besar. Nabi Nuh bilang sama Allah, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Wahai Tuhanku, saya sudah panggil kaum saya ini. Malam siang non-stop dia dakwah. Ya. Dia ajak mereka. Mereka itu kalau didakwain sama Nabi Nuh, mereka tutup telinganya. Kalau lihat Nabi Nuh jalan, Nabi Nuh baru mau ngomong, mereka angkat bajunya, tutup mukanya. Bajunya diangkat, tutup muka, nggak mau lihat wajah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah, mereka tutup telinga mereka, nggak mau dengar dakwah Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah bilang, kau siapkan itu perahu. Dan Nabi Nuh ajak yang beriman bersamanya. Nabi Nuh doa sama Allah, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaran. Aduhai Tuhanku, jangan kau tinggalkan satu orang kafir pun. Jadi waktu banjir bandang datang, tidak ada satu orang kafir yang hidup, semua mati. Yang selamat hanya yang ada di bahtera Nuh alaihissalam. Nah, permintaan Nabi Nuh lenyap semuanya. Dan ketika banjir itu terjadi, Pak, banjirnya lama, Pak. Bukan sehari 2 hari. Lama. Itu ada yang meriwayatkan hitungan bulan. Kapan surutnya? Atas perintah Allah. Jadi banjir ini kan karena Allah yang kirimkan. Kan kadang-kadang kita suka berpikir, oh ini gimana caranya untuk menyurutkan dengan segala macam tim. Kalau manusia masih congkak dengan cara-cara itu, tidak datang sama Allah, tidak minta. Dengan cara manusia dia lakukan, tapi dengan mendekatkan kepada Allah juga harus. Karena dalam Al-Quran, dalam surat Hud itu ayat 44, itu Allah yang menyuruh air itu turun. Perintah Allah. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Allah bilang, wahai bumi, telanlah air itu. Di tim penyelamat di sana harusnya banyak baca zikir ini sambil menyelamatkan saudara kita yang terkena musibah banjir. Baca ini surat Hud ayat 44. Allah bilang sama bumi itu, wahai bumi, telan itu air, serap kembali itu air. Wa ya samau aqli'i, wahai langit, berhentilah engkau curahkan hujan. Sekarang kan kita masih dikabarkan tanggap daruratnya sampai kapan? Panjang ini. Kemarin bilang tanggal 11, tanggal 12, sekarang lanjut sampai tanggal 20-an. 24 katanya. Berarti kan masih ada potensi hujan. Masih ada kemungkinan bisa banjir lagi. Masih ada kemungkinan air naik. Allah, datang sama Allah juga. Ikhtiar manusiawi kita lakukan. Tapi kita punya Allah. Ngomong sama Allah ini. Baca nih firman Allah surat Hud ayat 44 ini. Wa ghidal ma'u wa qudiyal amr. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai bumi, sedot itu air, wahai langit, berhenti turunkan hujan, dan air pun disurutkan. Surut itu air. Wa qudiyal amr, perintah pun diselesaikan oleh bumi, bumi yang bergerak semua. Baru setelah itu Nabi Nuh wastawat alal judi, bisa berlabuh. Jadi Nabi Nuh berarti apa? Nabi Nuh sama pengikutnya sempat panik nggak? Sempat panik. Kenapa? Setelah banjir mereka senang selamat, tapi setelah berbulan-bulan mereka panik lagi. Ini sampai kapan nih begini? Panik juga. Sampai kapan? Persediaan makanan
Datang sama Allah dan dibantu. Akhirnya perahunya bisa bersandar di Bukit Judi. Wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Allah selamatkan mereka dan binasalah orang-orang zalim pada waktu. Pasukan yang kedua, bala tentara yang Allah, angin. Yang paling bahaya itu udah hujan, udah banjir, tambah angin nih. Allah pernah kirim angin kepada kaum Ad, umatnya Nabi Hud alaihissalam. Ini kaum Ad, ini kaum yang terkenal jago banget di zaman itu di bidang infrastruktur. Kaum Ad. Dan kaum yang selalu swasembada pangan. Ya. Infrastrukturnya bagus, swasembada pangan sering terjadi di negeri mereka. Makmur hidupnya. Mereka tinggal di lembah-lembah atau di bukit-bukit yang mereka robah jadi rumah, mereka pahat. Di bawah lembah-lembah itu, di bawah bukit itu, di lembah-lembah itu pertaniannya subur semua. Hidupnya makmur. Datang Nabi Hud alaihissalam mengajak mereka untuk beriman. Gak mau. Dakwah yang cukup berat itu kan dakwah di tengah-tengah orang kaya. Iya. Serius. Coba lihat riwayat sejarah para nabi-nabi. Yang beriman dari kalangan siapa? Dari kalangan-kalangan yang tertindas, mustada'afin, orang-orang lemah, orang-orang yang kehilangan hak-haknya. Yang melawan para nabi-nabi itu siapa? Teknokrat, para pejabat, para raja-raja, para kisra-kisra. Yang lawan Musa, yang lawan Isa, mereka itu. Nah ini kaum Ad juga begitu, nggak didengar sama mereka. Puncaknya apa? Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6 sampai ayat 8. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Ad itu mereka dibinasakan dengan Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang sangat dingin dan kencang. Dan hembusan angin nih Pak, Bu, itu hembusan angin yang Allah kirimkan kepada kaum Ad bukan semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, berhari-hari. Berhari-hari. Kencang, dingin, hitungannya harian dan non-stop. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Itu angin itu dikirimkan oleh Allah selama 7 malam 8 hari. Dengan badainya, dengan petirnya. Samaniyata ayyam, husuman non-stop itu. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka engkau akan lihat waktu itu orang-orang dari kaum Ad itu, mereka binasanya itu, jatuhnya mereka seperti pohon korma yang lapuk bagian dalamnya. Korma itu pohon yang kokoh, tapi kalau dalamnya sudah keropos, jatuhnya gampang. Jadi itu kaum Ad dihantam dengan hembusan angin 7 malam 8 hari itu. Tulang-tulang mereka itu rontok. Tulang tubuh mereka itu rontok. Jadi mereka jatuh itu lunglai. Seperti tubuh tanpa tulang. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala lewat bala tentara Allah angin. Ya, fahal tara lahum min baqiyah. Enggak ada yang tersisa di antara mereka. Tidak ada yang tersisa. Di azab pertama yang Allah berikan kepada kaum Ad itu
sebelum datang angin, Allah kasih mereka kekeringan yang berkepanjangan karena mereka punya kebunnya bagus-bagus, kering tiba-tiba. Setelah kering, mereka berharap semoga Allah turunkan hujan. Mereka lihat ke langit satu hari tiba-tiba ada awan gelap. Mereka bilang ini hujan sebentar lagi turun. Mereka bahagia. Awan itu semakin mendekat, semakin mendekat. Ketika turun ternyata bukan hujan, bukan rahmat, azab. Turun mendekati kampung mereka berbentuk angin yang dingin itu, diiringi dengan petir yang sahut-sahutan, badai yang begitu kencang menghantam mereka. Kemudian akhirnya mereka binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakai angin itu. Berikutnya sekarang tanah, Allah bisa gerakan tanah menjadi pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi kepada kaum Sodom. Nabi Lut dakwah di situ. Nabi Lut ini ponakannya Nabi Ibrahim. Dia pergi dakwah ke kampung Sodom, perintah Nabi Ibrahim. Nabi Lut bukan dari kaum Sodom. Dan ada Nabi berdakwah di kaumnya. Nabi Nuh itu di kaumnya. Nabi Musa itu di kaumnya. Tapi Nabi Lut, Nabi Ibrahim bilang kau datang ke sana. Datang Nabi Lut ke kaum Sodom itu. Masih bujangan dia. Makanya istrinya Nabi Lut dari mana? Dari kaum Sodom. Nikah dia. Punya anak perempuan juga. Anaknya itu baik, taat sama Lut alaihissalam. Istrinya agak kacau nih istrinya. Istrinya ini suka jadi informannya orang-orang kaum Sodom. Kenapa istrinya mau jadi informannya kaum Sodom? Karena istrinya Lut alaihissalam suka dikasih emas dan perak oleh kaum Sodom. Duit juga nih ceritanya nih. Ya. Sering bertukar informasi tentang apa yang terjadi di rumahnya Lut alaihissalam. Istrinya yang kasih tahu, musuh dalam selimut. Jadi hal terberat Nabi Lut ini kan berhadapan dari musuh dari dalam. Nah, kaum Sodom ini didatangi oleh Nabi Lut, didakwain sama Nabi Lut. Negeri Sodom ini adalah negeri metropolis pada waktu itu. Negeri metropolis, Pak. Negeri yang sangat maju. Tetapi tingkat kejahatannya tinggi. Seluruh bentuk maksiat ada di situ. Puncaknya sodomi, LGBT. Sehingga ada ulama yang berkesimpulan, jika di suatu wilayah sudah marak LGBT, maka dapat dipastikan di wilayah tersebut segala macam bentuk maksiat ada di situ. Segala macam bentuk tingkat kriminal ada di situ. Karena kalau sudah ada LGBT berarti dosa apa saja sudah pasti ada di situ. Negeri Sodom juga begitu. Jadi mereka merasa sudah ini sudah itu sudah, akhirnya mereka buat maksiat seperti itu. Apa yang terjadi? Allah azab mereka ketika matahari akan terbit. Fa'akhadhahumus sayhatu musyriqin. Allah turunkan azab kepada kaum Sodom itu. Dan surat Al-Hijr itu ketika matahari akan terbit itu, Allah turunkan azab. Dan bagaimana azab yang Allah turunkan kepada mereka? Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas negeri itu menjadi bagian bawah, kata Allah. Ya. Jadi nggak sulit kalau balik begitu, nggak sulit. Allah jadikan kaum Sodom terbalik itu. 'Aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan kami hujani mereka dengan batu-batu padat dan keras. Hujannya bukan hujan air, bukan hujan salju, batu. Jadi mereka itu sebelum dibalik itu ditimpa dengan batu, hujan batu yang menghantam mereka dari segala penjuru. Kemudian negeri itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin.
sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau memperhatikan tanda-tanda. Jadi harusnya kisah-kisah di Al-Qur'an ini ditunjukkan bagi kita yang mau lihat tanda-tanda itu dan mengambil pelajaran. Itu kan Nabi Lut, karena dia nabi kan, maka dia dijemput. Kalau Nabi Lut tidak dijemput, kena itu. Dijemput, Allah kirimkan malaikat kan. Datang. Menurut riwayat 3 malaikat Allah kirimkan, berwujud manusia. 3 malaikat ini sebelum datang ke Nabi Lut, itu mereka kunjungi Nabi Ibrahim lebih dulu. Datang bertamu. Nabi Ibrahim itu hobinya melayani tamu. Ada tamu datang, Nabi Ibrahim nggak tahu ini malaikat. Datang wujud manusia. Bertamu ke rumahnya, Nabi Ibrahim potong domba 1 ekor. Layanin, kasih makan. Nggak mau makan. Nabi Ibrahim agak tersinggung tuh. Dan Nabi Ibrahim suka layanin tamu. Dan aib tamu tidak mau makan. Dia tersinggung. Akhirnya baru mereka bilang, kami ini malaikat. Ya nggak makan lah malaikat kan. Jadi kalau punya teman nggak mau makan, tanya ente malaikat nggak mau makan. Baru mereka ngaku, kami ini suruhan Allah. Kami mau berangkat ke kaum Sodom. Nabi Ibrahim langsung terlihat risau dia karena ada Nabi Lut di sana. Oh, kamu ke sana mau turunkan azab? Gimana tuh nanti? Lut. Kata mereka, iya nanti kami akan kunjungi dia lebih dahulu dan kami akan tarik dia. Kami tarik dia. Makanya 3 malaikat tersebut datang ketemu Nabi Lut duluan. Ketemu Nabi Lut, itu pun istrinya Nabi Lut keluar kasih informasi. Ada 3 laki-laki ganteng-ganteng, cakep-cakep datang bertamu. Nabi Lut larang kalian sesama laki-laki, dia simpan laki-laki cakep. Kata bininya begitu. Datang mereka dobrak, Lut bagi-bagi dong. Mereka bilang sama Nabi Lut, bagi-bagi jangan sembunyiin. Gedor tuh pintu rumahnya Lut alaihissalam. Nabi Lut sempat keluar, kalian kalau mau nih ada anak saya perempuan cantik-cantik, lamar dia baik-baik. Nggak mau, nggak, itu yang kau sembunyikan. Nggak tahu ini malaikat. Nah, malaikat tersebut ajak Nabi Lut tinggalkan tempat ini. Jadi mereka keluarnya waktu sahur, sekitar jam-jam 3-an. Karena Allah turunkan azab itu turun pas matahari terbit, azab turun. Ya. Keluar Nabi Lut sudah jauh, baru Allah turun azab dari Allah Subhanahu. Nabi Lut ini kan ahli hikmah dia. Walutan atainahu hukman wa ilman menajjainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is. Nabi Lut itu orang yang benar-benar ahli hikmah, punya ilmu yang begitu tinggi, orang yang sangat bijak. Allah kami kirimkan dia, kata Allah, kepada kaum yang banyak melakukan khaba'is, perbuatan-perbuatan yang keji. Innahum kanu qauma su'in fasiqin. Mereka itulah masyarakat yang banyak melakukan amal-amal buruk dan fasik. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Ya, kami masukkan dia Lut dalam rahmat kami, dalam kasih sayang kami. Allah lindungi Lut alaihissalam. Belum selesai, baru 3 insya Allah lanjut lagi. 3 ini tentara Allah, masih ada lagi yang lain. Jadi Allah itu punya bala tentara, Allah bisa gerakkan kapan saja. Dan mudah-mudahan kita ini sebagai hamba Allah sadar itu. Ini alam raya ini Allah kasih buat kita untuk kita pakai saja. Bukan untuk kita keruk seenaknya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Allah yang siapkan, Allah bakal tanya sama kita apa yang kita buat di alam ini. Yang ngambil-ngambil banyak itu, buat apa sih? Buat apa? Makannya seberapa sih makannya? Nikmatnya seberapa sih? Mau pakai buat jalan-jalan, ketika sudah umur tua, berapa kuat ya jalan-jalan lagi? Ya. Ya.
dalam tubuh kita ini ada dua tarikan, Pak. Tarikan hawa nafsu sama tarikan iman. Nafsu itu dia menuntut kita untuk dipenuhi. Iman itu menuntut kita untuk dipelihara. Semua kita punya nafsu, tetapi nafsu yang terbaik itu adalah nafsu yang dipayungi oleh nilai iman. Maka kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Nafsu itu pasti ada dalam diri kita. Tidak ada orang yang tidak punya nafsu, dan itu fitrah manusia dan tidak bisa dimatikan. Memang harus kita pakai nafsu itu. Karena ada nafsu maka orang mau jadi pimpinan. Bayangkan kalau tidak ada yang punya nafsu jadi pemimpin, nggak ada pemilu, Pak. Tanpa nafsu tidak ada dinamika, Pak. Tidak punya nafsu cari duit, ya roda ekonomi berhenti. Nafsu itu perlu, tetapi nafsu yang harus dipayungi dengan nilai keimanan sehingga menjadi aman dan damai negeri. Lau anna ahlal qura amanu wattaqu, kata Allah. Kalau penduduk negeri itu mereka iman, takwa, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kami Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.